Ya Bapa Surgawi, kami selalu membutuhkan firman-Mu. Di tengah derita, sesak, pergumulan, duka, kegagalan, serta tantangan, firman-Mu menguatkan, menghibur dan mengangkat hati kami. Tapi juga dikala berhasil, sukses dan beruntung, firman-Mu menenangkan, mengontrol dan merendahkan hati kami. Di saat sendiri ataupun bersama kami membutuhkan firman-Mu untuk menemani dan menopang. Di saat menghadapi berbagai ketidakpastian, kami memerlukan firman-Mu yang pasti dan abadi. Firman-Mu adalah kebenaran yang memerdekakan, penghibur yang menguatkan, janji yang paling diandalkan, teguran yang menuntun kepada hidup kekal, tapi juga mengundang orang kepada pertobatan. Kami membutuhkan firman-Mu di setiap saat, tempat dan kondisi. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami umat-Mu. Sapa dan sentuhlah hati kami dengan kelembutan firman-Mu lewat kuasa Roh Kudus. Demi Kristus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kita berdiri untuk menghormati wibawa Alkitab. Kita akan membaca Alkitab yang terdapat di dalam 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan ayatnya yang ke-13. Yang begini bunyinya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan tapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Banyak anggota tetapi satu tubuh. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Yesus Kristus, salah satu pengertian yang digemari Rasul Paulus adalah mengenai gereja
sebagai tubuh Kristus. Dari pembacaan kita tadi. Pengertian ini Paulus tekankan untuk menjelaskan fungsi dan tugas masing-masing warga gereja. Artinya, seperti tubuh yang mempunyai banyak anggota, dan masing-masing anggota melakukan fungsinya masing-masing dengan teratur dan saling mendukung, maka warga gereja pun harus demikian. Sebagai satu tubuh, tidak ada saling meremehkan dan saling menghina. Artinya, anggota tubuh yang kuat dan besar tidak boleh menghina dan meremehkan anggota tubuh yang kecil dan lemah. Tuhan yang menciptakan tubuh kita. Tuhan jugalah yang menganugerahkan fungsi dan tugas kepada masing-masing anggota tubuh kita untuk bekerja. Dalam hal ini juga letak pemahaman bergereja. Artinya Tuhan Yesus Kristus yang membentuk gereja. Bahkan dia adalah kepala gereja. Maka dia jugalah yang menganugerahkan fungsi dan tugas kepada masing-masing gereja untuk bekerja, membangun gereja dalam keteraturan, kebersamaan, dan keutuhan. Setiap warga gereja dituntut untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya masing-masing sesuai dengan karunia yang dianugerahkan Tuhan baginya. Penting ataupun remehnya fungsi dan tugas tersebut, kita harus melakukannya. Hal ini berarti kita harus berupaya untuk mengenal diri sendiri dan berusaha juga mengetahui karunia yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita masing-masing. Karunia yang Tuhan anugerahkan itulah sumber daya kita. Karunia atau sumber daya yang Tuhan anugerahkan pada kita itu tertentu bagi masing-masing kita. Satu orang tidak mungkin mempunyai banyak karunia. Karena itu, ia tidak mungkin mampu melakukan segala sesuatu. Orang yang berusaha untuk mengambil segala sesuatu untuk dikerjakannya sendiri tanpa melibatkan orang lain dalam pekerjaan itu hanya menunjukkan kelemahannya karena ia tidak mungkin berhasil dari pekerjaan itu. Saudara-saudara boleh baca di dalam ayatnya yang ketiga. None of us is as smart as all of us. Dengan kata lain, kita harus jujur menilai diri kita dengan karunia atau sumber daya yang telah dianugerahkan Tuhan. Nah, penilaian yang jujur terhadap karunia atau sumber daya yang ada tanpa kesombongan ataupun kerendahan diri yang palsu adalah satu pokok utama dari keberhasilan kita dalam segala hal yang kita kerjakan, dan karena itu membuat hidup kita berguna. Karunia juga disebut karisma dalam bahasa Yunani. Karisma adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah yang manusia sendiri tidak akan mampu memperoleh atau mencapainya dengan kekuatan atau kemampuan diri sendiri. Dengan kata lain, karunia atau karisma atau sumber daya bukan berasal dari dalam diri manusia, melainkan diberikan dan ditanam oleh Allah. Jadi apapun jenis karunia yang ada pada kita, yang ada pada manusia, besar ataupun kecil, adalah berasal dari Allah.
Saudara, orang boleh berlatih seumur hidup untuk melakukan suatu pekerjaan. Namun, ia tidak akan mampu melebihi orang yang dianugerahkan karunia, sumber daya di bidang pekerjaan tersebut. Misalnya, seorang yang belajar bertahun-tahun untuk menjadi pemimpin. Dalam kepemimpinannya, tidak akan melebihi orang yang secara khusus dianugerahkan karunia memimpin oleh Tuhan. Seorang yang bertahun-tahun belajar untuk menjadi gembala jemaat, dalam pengembalaannya tidak akan melebihi orang yang secara khusus dianugerahkan karunia untuk menggembalakan. Seseorang yang belajar untuk menjadi pengajar, penasihat, dalam pelaksanaannya tidak akan melebihi orang yang secara khusus dianugerahkan karunia untuk itu. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang harus kita lakukan? Tidak lain adalah menyadari peran kita masing-masing dan menjalankan dengan penuh kesungguhan. Saudara, Christopher Columbus selalu mencatat pengalaman-pengalamannya di dalam sebuah buku harian. Sungguh menarik, karena setiap kali menulis, ia mengawalinya dengan sebuah kalimat yang sama. Hari ini saya harus belajar. Dengan kata lain, ia tulis adalah, hari ini saya tetap setia pada peran saya. Mungkin juga penting bagi kita untuk setiap kali bertanya, apakah hari ini saya terus belajar? Atau telah berhenti di tengah jalan? Saudara-saudara jemaat yang kekasih dalam Yesus Kristus, dalam pembacaan kita dinasihatkan agar setiap peran yang kita mainkan hendak membawa manfaat bagi tujuan bersama, supaya peran kita masing-masing yang unik itu tidak bertabrakan dan tidak mengakibatkan perpecahan. Kita harus dapat merajut kepelbagaian itu dalam kebersamaan bagi kemuliaan nama Tuhan. Pertanyaan nomor 1 dalam Katekismus Heidelberg begini, apakah tujuan hidup kita di dunia ini? Jawabnya, untuk memuliakan nama Tuhan. Saudara, persoalan ini adalah persoalan yang tidak mudah. Nah, justru sebagai gereja dewasa ini yang kita pertontonkan dan persaksikan adalah perpecahan. Ini tentu secara gamblang atau secara sederhana diakibatkan oleh belum dewasanya gereja mengatur kepelbagaian itu dalam semangat kebersamaan. Masing-masing orang hanya mengutamakan perannya yang unik itu. Nah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak untuk memperhatikan permainan sepak bola. Seperti dalam sepak bola, tujuan dan misi yang utama adalah mencetak gol sebanyak mungkin ke kandang lawan. Bukankah begitu, saudara-saudara? Itulah salah satu puncak keberhasilan tim sepak bola. Gereja terbentuk dengan memiliki tugas dan misi di tengah-tengah dunia ini. Misi itu harus diemban oleh seluruh jemaat.
Misi yang utama adalah melanjutkan misi Tuhan Yesus untuk mengabarkan Injil, menjadi garam dan terang dunia, sehingga semakin banyak orang yang menjadi murid-muridnya. Nah, untuk mencapai sasaran yang diharapkan harus didukung oleh seluruh anggota jemaat tanpa terkecuali. Karena setiap anggota jemaat adalah pemain-pemain utama yang harus berlaga di lapangan, dan mereka bukan penonton yang hanya bisa bersorak dan berteriak dari kejauhan. Nah, sebagaimana dalam sepak bola, tidak ada satu pemain pun yang santai dan bertopang dagu. Setiap pemain harus bekerja keras agar dapat mewujudkan misinya. Demikian pula dengan setiap anggota jemaat. Mereka harus mendukung misi gerejanya, dan tidak ada satu jemaat pun yang tidak berpartisipasi. Kerjasama dalam sebuah tim sepak bola memegang peranan penting untuk keberhasilan timnya. Demikian pula dalam sebuah gereja. Kerjasama dan dukungan dari setiap anggota jemaat menjadikan gerejanya semakin bertumbuh dan berkembang. Jadi saudara-saudara, jangan cuma lihat-lihat dari jauh. Biar aja ada elder dan deacon yang bikin. Kan mereka punya tugas. Kan semua anggota jemaat. Nah, saudara-saudara, beberapa pokok bermanfaat dan harus dimiliki oleh tim sepak bola atau sebuah gereja adalah: pertama, memiliki misi utama. Setiap anggota gereja harus menyadari bahwa saudara-saudara adalah pemain utama yang harus beraspirasi untuk menunjang misi utama, yaitu menginjili dunia, memberitakan dan mendemonstrasikannya, bukan cuma diam-diam. Nah, keberhasilan misi gereja adalah suatu wujud partisipasi dari seluruh anggota jemaat. Kedua, perlu kerjasama yang terpadu. Kerjasama yang saling mendukung dari setiap pemain dari semua lini akan menjadi sebuah tim semakin kuat dan akan mudah untuk membobol kandang lawan. Setiap anggota jemaat merupakan pemain inti dan bukan penonton. Oleh karena itu, peran apapun yang dilakukan oleh tugas pelayanan di gerejanya akan sangat membantu kegiatan untuk dapat mengemban misi utamanya. Gereja tidak hanya milik pendeta. Jadi saudara-saudara, ini bukan milik hanya pendeta pipi atau para penatua atau para diaken, tetapi gereja termasuk kegiatan dan misinya merupakan tugas dan tanggung jawab seluruh anggota jemaat. Tanpa ada dukungan dari jemaat, perjalanan gereja tidak dapat bertumbuh dan berkembang. Demikian pula sebaliknya, dengan adanya partisipasi dan kerjasama antara anggota jemaat dan pengurus, maka gereja akan bertumbuh dan dapat mencapai sasaran yang akan dituju. Nah, dari kedua pokok tersebut dapat disimpulkan bahwa keberhasilan ditentukan oleh kerjasama yang terpadu, bukan mau
bikin sendiri-sendiri atau mau menang sendiri-sendiri. Bukan, mesti terpadu. Nah, itu untuk dapat mewujudkan kerjasama yang terpadu diperlukan peran dari setiap anggota jemaat. Dengan demikian, titik pangkal yang harus diperhatikan adalah mengajak setiap anggota jemaat berperan aktif dalam pekerjaan dan pelayanan gereja. Menyanyi, main piano, di dapur mau sapu ke atau apa, itu peran semua anggota jemaat. Bukan cuma kostor atau janitor. No, semua anggota jemaat. Saya di gereja IPC, saya juga cuci piring semua. Ngepel. Selalu memberikan contoh kepada anggota jemaat. Jangan pendeta duduk-duduk terus. Kasih tahu dong. Pendeta juga mesti berperan. Nah, saudara-saudara, gereja yang di dalamnya terdiri dari anggota jemaat dapat hidup dan bertumbuh karena peran serta dari orang-orang yang ada di dalamnya. Kalau dari dalam tidak ada semangat membangun dan hanya mengandalkan bantuan dari luar, maka bukan pertumbuhan yang diperoleh, sebaliknya kemunduran yang terwujud. Peran serta yang diberikan oleh anggota jemaat tentunya dapat bermacam-macam bentuk seperti kepandaian, talenta, moral, material, tenaga, doa, semuanya itu menggambarkan suatu bentuk kerjasama yang terpadu. Nah, pembacaan dari 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dengan perikop banyak anggota tapi satu tubuh menggambarkan bentuk kerjasama yang terpadu. Nah, ayat 25 dan 26 kalau saudara membaca selanjutnya berbunyi, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota bersukacita. Dalam tugas pelayanan di tengah-tengah ladang gereja, setiap anggota berperan serta dalam tugasnya untuk menunjang kesatuan dan pertumbuhan gerejanya. Kemampuan yang dimiliki masing-masing anggota tentunya berbeda satu dengan yang lain. Tetapi perbedaan itu janganlah kiranya menjadikan seseorang memegahkan diri atau menyombongkan diri. Namun biarlah hasil karya dan talenta serta perannya itu dipersembahkan untuk kesatuan tubuh. Bahwa kekristenan itu bukan hanya soal pribadi. Yang penting berbuat baik lalu masuk surga. Tetapi setiap orang yang menjadi Kristen terpanggil dan berkewajiban untuk melayani sesama dalam rangka membangun tubuh Kristus. Justru kekristenan kita nampak dan mendapat arti di dalam melayani Tuhan melalui pelayanan kepada sesama. Sebab pada akhirnya saudara-saudara kita akan hanya ditanyai tentang perbuatan baik dan jahat yang kita lakukan. Tetapi juga kita harus mempertanggungjawabkan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Dan dipergunakan untuk pembangunan tubuh Kristus. Karena itu saudara-saudara, marilah kita dengan sungguh-sungguh dalam kedewasaan iman turut membangun tubuh Kristus dengan menunjang setiap program bersama gereja kita, gereja GKI.
untuk menuju dan mencapai misi yang sama. We are one in the Spirit. Nah, saudara-saudara, dengan berperan aktif dan bertekun dalam tugas dan bidang pelayanannya masing-masing, maka tujuan dan misi gereja yang telah dipercayakan Tuhan kepada umatnya dapat dipersembahkan kembali kepadanya. Terpujilah nama Tuhan selama-lamanya. Semoga renungan ini menjadi renungan kita bersama di masa-masa kita merayakan Hari Ketuanan Roh Kudus. Amin.